Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, keluarga besar sahabat Al-Aqsa Indonesia yang kakak cintai, semoga hari ini Allah semakin mencintai kita, menerima semua amal ibadah kita, sehingga sepanjang Ramadan yang telah kita lalui, ibadah, kegiatan, dan apa sih yang kita lakukan dinilai pahala dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan pahala yang besar? Siapa sih yang tidak menginginkan surga? Siapa sih yang tidak menginginkan dicintai Allah? Siapa sih yang mau amalnya sia-sia? Semoga kita tidak digolongkan orang yang sia-sia, hanya mendapatkan ju' wal atos, ya, lapar dan dahaga saja. Amin ya rabbal alamin. Seperti 3 pertemuan sebelumnya, ya, kakak akan menyampaikan sebuah kisah. Tetapi sebelum bisa disampaikan, kita syukur kepada Allah dong. Kita menyampaikan syukur kepada Allah karena Allah telah melimpahkan kita banyak karunia. Jikalau kamu mendapat nikmat, ucaplah alhamdulillah. Jikalau kamu merasa bahagia, ucaplah alhamdulillah. Ucapkan syukur pada Tuhan atas kasih dan sayangnya. Ucapkan syukur pada Tuhan dengan amal yang berguna. Kita ucap syukur dengan hati penuh rasa bahagia, dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ingat kalian apa nikmat Allah yang paling besar? Nikmat Allah yang paling agung, nikmat Allah yang paling hebat. Ayo sebutkan. Kalau bisa, semoga jadi orang hebat, orang besar, dan paling awal masuk surganya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga paling cepat melalui pintu royan, pintu untuk orang yang berpuasa. Karena puasanya paling mabrur, paling makbul. Wus ke dalamnya. Apa coba jawabannya? Nikmat apa yang paling agung? Nikmat apa yang paling gede? Sehat? Belum. Pintar? Belum. Belum tepat. Apalagi? Kuat? Bukan. Nikmat yang paling hebat itu, kata Nabi Muhammad, akbarun nikmah, sebesar-besar nikmat, ya. Ba'dal iman wal Islam as-sihhatu wa tulil umru. Nikmat terbesar setelah iman, Islam, sehat, umur panjang. Berarti yang paling besar adalah ya iman. Kemudian mampu melaksanakan Islam. Kemudian sehat dan umur panjang. Tapi yang paling agung adalah nikmat iman. Karena dari miliar manusia, tidak semuanya bisa mendapatkan iman. Membuka hatinya dengan hidayah Islam. Nah, kita oleh Allah sudah diberi anugerah bisa beriman kepada Allah, kepada satu-satunya iman yang benar, yaitu la ilaha illallah. Satu-satunya keyakinan yang paling benar adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di muka bumi ini, iman yang benar itu adalah iman pada Allah saja. Allah yang Ahad, Esa, Allah tempat bergantung, lam yalid walam yulad, nggak beranak dan nggak beranakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada yang sebanding dengan dia, setara dengan Allah, tidak ada. Itu Tuhan kita. Allah as-samad, Allah ahad, as-samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Di tempat lain ada kawan-kawan kita yang punya Tuhan, tapi Tuhannya tidak satu, bisa dua, bisa tiga, ya, bisa beranak dan diperanakkan, atau Tuhannya bahkan bisa mati, bisa lemah seperti manusia, bisa tidur, bisa sakit, dan bisa pula sedih. Ini Tuhan yang lainnya. Tuhan kita Allah Maha Mutlak, Maha Perkasa. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Karena iman kita yang kuat itu kita mengatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah al-Khaliq menciptakan kita, maka kita katakan innas sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan pengorbananku, wa mahyaya wa mati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan pemelihara semesta alam ini. Nah, itu teman-teman semuanya. Kalian beriman kan? Alhamdulillah rabbil alamin. Imannya benar apa enggak? Kalau umat Islam imannya benar. Islamnya asli atau tidak? Jangan-jangan Islamnya palsu lagi. Na'udzubillahi min dalik. Maka kita belajar terus supaya iman Islam kita lurus. Coba untuk beriman saya mau nanya. Siapa Tuhan kita? Allah. Allah, saya mau nanya lagi, Allah laki-laki atau perempuan? Ayo dijawab, Allah laki-laki atau perempuan? Kalau Tuhan yang lain, agama lain, ada yang laki-laki, ada yang perempuan Tuhannya. Ya, kalau Islam, Allah tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak jantan, tidak betina. Allah bukan manusia, tidak laki, tidak perempuan, apalagi bencong. Allah itu al-Khaliq, bukan manusia, bukan makhluk, nggak jantan, nggak betina, ya. Allah satu, Allah ahad. Allah emang ada, kok nggak kelihatan? Yuk kita cek lagi iman kita. Yakin Allah ada? Jangan bayangkan Allah itu makhluk seperti apa. Kalau bayangan kita tentang Allah pasti salah, karena Allah tidak mungkin dicapai dengan bayangan kita. Tapi keberadaan Allah yakin pasti ada. Makanya kita menggunakan akal cerdas kita untuk memahami Allah ada. Tafakkaru fil khalqillah wa tafakkaru fillah. Cukup memikirkan apa yang diciptakan Allah menghantarkan kita pada paham Allah itu ada. Yakin Allah itu ada. Kalau mikirin Allah, kita nggak mampu agar kita menjangkaunya. Sekarang begini, Allah ada nggak? Pernah ketemu? Di mana? Di mall? Pasar? Hah? Warung? Emang manusia ya. Allah ada tapi tidak kelihatan. Emang ada nggak kelihatan? Maksudnya bagaimana? Oh, gampang memahaminya. Allah itu ada tapi nggak kelihatan ada. Yang ada saja nggak kelihatan juga banyak kok. Kalian bernafas pakai apa? Ya iyalah pakai hidung, masa pakai udel? Coba kau bernafas pakai hidung ya. Hidung ada nggak? Ada. Yang dihirup apa namanya? Udara, angin. Udara ada? Oksigen ada? Ada. Kelihatan nggak oksigennya? Kita ngirup di saat, tapi kita nggak ngeliat oksigennya. Oksigen itu ada, tidak kelihatan. Bahkan virus juga ada, tapi harus dilihat dengan mikroskop elektron. Nah, yang dibesarkan sekian lipat. Mungkin sekian ratus ribu juta kali lipat baru kelihatan itu. Angin ada nggak kelihatan? Ini hari apa namanya? Hah? Hari apa? Hari Ahad tanggal 3 Mei bertepatan dengan maaf tanggal berapa? Tanggal 22 ya. 20 Ahad tanggal 3 Mei bertepatan dengan tanggal berapa? Ramadannya? 10 Ramadan. Ayo dicek lagi. Asik ya. Nah teman-teman semuanya, kita perhatikan.
Hari ini hari Ahad. Orang nyebutnya Minggu. Agama lain menyebutnya Minggu. Hari Ahad ada nggak? Ada. Hari Ahad kelihatan nggak Ahadnya? Pernah lihat Senin warnanya apa? Selasa bentuknya kayak apa? Hari ada, waktu ada, tidak kelihatan. Meskipun kita rasakan melingkupi kehidupan kita. Waktu ada, tapi nggak kelihatan. Kalau pagi, siang, sore, malam itu keadaan waktu, jam, tujuh waktu. Hari ada, tidak kelihatan. Orang mati hilang apanya? Orang mati hilang nyawanya, hilang rohnya. Iya, masa orang mati hilang dompetnya, hilang handphonenya, apalagi hilang konsumsi takjilannya. Orang mati hilang rohnya, hilang nyawanya. Nyawa roh ada? Ada. Kelihatan nggak roh itu? Roh nyawa tidak kelihatan. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah ada, tidak kelihatan. Angin ada, nyawa ada. Angin ada, tidak kelihatan. Maaf ya, mohon maaf sekali. Mohon maaf sekali. Misalnya kalian pagi-pagi buang gas. Tahu buang gas? Apa namanya? Iya, itu buang gas. Maaf ya, kakak ngomongnya kurang enak. Kentut ada nggak? Ada. Siapa yang tahu warna kentut? Coklat. Ijo, itu kebanyakan seledi namanya ya. Nah, kentut ada nggak kelihatan? Apalagi Allah pencipta angin, nyawa, ruh, waktu. Gas gampang kalau hanya kelihatan. Allah Maha Pencipta. Bisa lihat Allah? Bisa. Hanya orang-orang beriman, beramal soleh nanti masuk surga dan boleh melihat Allah dengan sangat jelasnya. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Besok kita melihat orang jelas karena hanya orang iman amal soleh yang boleh masuk ke surga. Sedangkan orang yang tidak beriman soleh karena ia kafir udah Allah, ingkar pada Allah, nggak percaya, letaknya di neraka. Enak aja mau melihat Allah yang maha indah, maha kuasa, beserta pertandingan. Nah, itu hadiah dari kita semuanya. Dari adanya iman itulah akan lahir orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang merealisasikan, membuktikan keislamannya dalam perjuangan Islam yang hebat. Salah satunya, Masya Allah, kakak akan berkisah tentang seorang laki-laki yang hebat. Orang besar yang menjadi inspirator perjuangan dunia. Yang buat orang-orang lemah menjadi merasa kuat. Kuatnya karena iman yang menyala-nyala, binar berkobar-kobar di hati itu. Siapakah ia? Siapakah dia? Namanya adalah Ahmad Yasin. Orang populer, orang dengan sukacita menyebutnya dengan nama Syekh Ahmad Yasin. Dari mana? Dari mana? Yang berasal dari kota Gaza. Ya sekarang namanya Palestina, di negeri Syam ya, di Baitul Maqdis yang sekarang kita perjuangkan itu. Pagi, siang, malam dengan doa, sedekah, dengan mengajak teman-teman menciarkan kabar tentang Masjid Al-Aqsa. Itu semua adalah bagian mata rantai dari perjuangan kita yang terinspirasi juga oleh keberadaan seorang laki-laki ini. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Ini bagi yang belum pernah mendengar ceritanya, pernah baca kisahnya, ayo segarkan kembali ingatan kita agar kita ikut nyala. Beliau itu seperti turbin. Kalau ada listrik, nyala lampunya. Nyala lampu itu karena listrik, ya kan? Listrik bisa hidup karena generator. Generator bisa hidup karena ada turbin yang bergerak sehingga menimbulkan listrik. Ini tipe manusia turbin yang menghidupkan nyala dakwah tarbiyah Islamiyah. Sehingga kita bisa melihat sekarang perjuangan bebaskan Masjid Al-Aqsa masih bergelora di hati kita semuanya. Takbir. Nah, dari mana kita mulainya? Kita mulainya dari sebuah kampung bernama Al-Jurah. Kampung Al-Jurah pernah ke sana? Belum kan? Memang boleh pakai data ke sana ya. Sebuah kampung namanya Al-Jurah di ujung selatan kota Gaza. Nah, tepatnya dekat sebuah kota namanya Askelon.
Askelon disebut Nabi sebagai tempat riba terbaik, ya, tempat berjaga-jaga terbaik melawan musuh Islam di akhir zaman, yaitu orang-orang Israel Yahudi, Zionis laknatullah. Nah, tahun 1936, ada yang menyebut 38 juga, ada seorang bayi lahir dari keluarga yang solihah. Anak itu, bayi ini bernama Ahmad Yasin. Orang tuanya menyambut dengan sukacita. Keluarga besarnya, masyarakat di Gaza itu ya, begitu amat rekat ukhuwah Islamiyah, apalagi keluarga mereka. Ada Bani Shemeleh, ada Bani Salim dan sebagainya. Mereka sangat mencintai keluarganya. Nah, lahirlah bayi itu disambut dengan sukacita oleh keluarga besar mereka. Bayi yang lahir di pinggiran kota Askelon ini ya, di Al-Jurah ini, kemudian dididik, dibesarkan, tumbuh besar dalam keluarga muslim yang taat. Alhamdulillah. Nah, lahir, dididik, belajar Al-Quran, menghafal hadis, ya berhitung, ya mungkin bahasa asing dan ilmu-ilmu yang lainnya, sampai kira-kira usia 12 tahun teman-teman semuanya. Nah, pada tahun 1949, Palestina kan, bagian negeri Syam itu dijajah oleh orang-orang Israel. Nah, berarti pada tahun 1948, anak bernama Ahmad Yasin umurnya sudah 12 tahun. Nah, dia tinggal bebas di Palestina karena tiba-tiba Israel menjajah, karena didukung oleh Inggris, Amerika, dan Perancis. Maka ia dengan keluarganya terpaksa mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, bergerak ke arah utara ke timur ya, ke timur di kota Gaza, berkumpul bersama jutaan pengungsi Palestina lainnya dari berbagai daerah, dari Nablus, dari Ramallah, Taibarat, mungkin dari Askelon atau Askolan ya, kemudian Haifa. Banyak kan mereka mengungsi ke Gaza. Mereka berkumpul banyak sekali di sana. Nah, teman-teman semuanya, keadaan sangat memprihatinkan. Ya. Nah, di Gaza pada masa penjajahan itu, remaja bernama Ahmad Yasin belajar. Ya, tentu kalau kita di SD, SMP, SMA gitulah ya. Nah, di kalangan remajanya dia sangat aktif belajar mengaji dan menggerakkan dakwah di masjid. Seperti kakak-kakak kita di masjid ini ya, mereka aktif di masjid, berlatih organisasi, berkomunikasi, sudah masa-masa muda membuat kagum Allah dan para rasulnya dengan sudah turut menyumbangkan, mengorbankan waktu, darah, tenaga, pikiran, perasaan ya, demi majunya masjid dan dakwah syiar Islam kita. Jangan jadi orang biasa ya, orang luar biasa. Mulailah dari orang-orang yang tinggal di masjid. Gerakkan masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya yang tergerak terkait dengan masjid, dari masjid akan bangkit. Nah, kembali. Ya sama lainnya, main bola, kemudian main lomba lari. Satu hari ustadz muda bernama Ahmad Yasin ini dengan teman-temannya melakukan tes lomba. Yuk kuat-kuatan. Lomba apa itu kira-kira ya? Push up dah biasa, squat jump, sit up dah biasa. Ini lombanya berbeda. Berdiri dengan kepala di bawah, kaki di atas. Siapa yang paling lama berdiri dengan cara seperti itu, dia yang akan mendapatkan hadiah. Akan dihormati, diaku sebagai orang yang paling kuat di teman-temannya ya. Satu hari di antara kesibukan dakwahnya, belajarnya di kampus ya, maka beliau dengan teman-temannya melakukan lomba tadi, dan hasilnya apa? Ada yang berdiri dengan kepala ya, saling ejek, saling gurau kan, bergurau. Mereka kemudian dengan kaki kepala di bawah, ditopang dengan tangan ya, ada yang begini, mungkin begini, kemudian kaki tegak di atas. Lomba siapa yang paling lama, kan? Dan ternyata lomba ini sangat menyenangkan, tapi ternyata berbahaya teman-teman semuanya. Ada bahaya juga.
Bahayanya apa? Jika terlalu lama dilakukan, bisa merusak sistem saraf kita. Nah, ini terjadi sebuah peristiwa. Lomba. Ada yang bertahan 10 detik, kemudian wah gak kuat aku. Mungkin kebesaran perut, karena gendut ya, atau badannya berat sehingga jatuh. Ada yang bertahan 1 menit. Nah, ada yang bertahan 10 menit. Ada yang bertahan 15 menit. Tetapi ada yang bertahan 30 menit, lebih dari itu 1 jam atau lebih. Orangnya berdiri terus, tidak bergerak-gerak. Kemudian teman-temannya melihat ada yang aneh nih, coba lihat. Ternyata kemudian dilihat, diturunkan bersama-sama. Oh, ternyata Ahmad Yasin paling lama. Tetapi rupanya, paling lama berdirinya tadi ya. Tetapi rupanya apa yang ia lakukan itu sangat berbahaya. Kemudian dia diletakkan di tanah dalam keadaan pingsan, dibawa ke rumah sakit. Rupanya sistem saraf di tulang belakangnya jadi rusak, teman-teman semuanya. Akhirnya temannya pada panik. Di rumah sakit itu lehernya beliau, pemuda, dai muda bernama Ahmad Yasin yang sangat ditunggu-tunggu ceramah di berbagai tempat itu, lehernya dilakban, diplester selama 49 hari. Kenapa? Kerusakan sel-sel saraf di tulang belakangnya dari leher sampai dengan bagian belakang. Dia kemudian pingsan, 45 hari plester, tidak bisa bergerak. Sejak itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz muda, dai muda, pejuang muda ini bernama Ahmad Yasin yang dulu sangat gigih menyuarakan pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestina dari penjajah Israel, terbaring di rumah sakit dalam keadaan lumpuh. Bahkan kemudian ketika diangkat, divonis lumpuh seumur hidup. Dari leher, mulai leher sampai ujung kaki lumpuh semuanya. Bagaimana dia pergi? Terpaksa berjalan dengan kursi roda. Dengan kursi roda oleh asistennya atau anaknya, kemudian dia didorong untuk ke tempat-tempat yang lain. Masya Allah, itu kehendak Allah, takdir bagi seorang pemuda bernama Ahmad Yasin ini. Tetapi meskipun demikian, ada orang dianugerahi Allah imannya kuat, Islamnya kuat, tapi badannya nggak sehat, ya, umurnya panjang. Nah, Ahmad Yasin kita mendapat tempat insya Allah, iman, Islam, sehat, umur panjang. Beliau tidak mendapatkan sehat. Kita mendapatkan 3, dan beliau dikurangi 1, ya. Jadi hanya mempunyai sehat, umur panjang, dan Islam, iman kuat. Imannya itu loh teman-teman. Islamnya itu loh yang membuat kita kagum. Bagaimana tidak? Ternyata laki-laki yang duduk di kursi roda, kemana-mana didorong, wajahnya cerah ini, suaranya serak, ya, tidak menggelegar dulu, menjadi idola bagi para pejuang-pejuang muda. Ia kumpulkan anak-anak, ya, di sela-sela orang-orang dewasa berjihad melawan orang tentara Israel yang ingin menguasai penuh jalur Gaza. Dia malah mengumpulkan anak-anak, menghafalkan Al-Quran. Al-Quran dari nol lagi, kemudian dididik dengan baik dan disiapkan menjadi para tentara-tentara terhebat di Palestina nantinya. Satu masa beliau dengan teman-temannya membangun sebuah perkumpulan namanya Mujtama Islami. Karena perjuangan bebasnya Al-Aqsa, maka ditangkap oleh orang-orang Israel. Tentara-tentara itu menangkap beliau. Laki-laki yang mulia, duduk di kursi roda diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kemudian dibawa dengan kendaraan, dimasukkan ke dalam penjara, mendapatkan vonis hukuman 13 tahun penjara. Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang buta mata hatinya dan matanya tidak sanggup melihat kebenaran. Orang-orang Yahudi ingin sekali menguasai sepenuh semua kawasan. Bahkan mereka bukan yang ingin Palestina, mereka ingin semua kawasan di antara 2 sungai, Sungai Tigris dan Efrat yang dikuasai. Jadi membentang di berbagai banyak negara. Mereka penjajah, apalagi merasa percaya diri, didukung oleh superpower dunia, Inggris, Amerika, dan Perancis.
teman-teman semuanya. 13 tahun hukumannya. Tapi untung, dalam suatu ketika ada pertukaran tawanan. Rupanya di antara para pejuang Palestina juga menangkap banyak tentara Israel. Dan tokoh-tokoh pentingnya diadakan tawar-menawar pertukaran tawanan. Salah satu di antaranya dikeluarkan adalah Syekh Ahmad Yasin, penyuluh umat, inspektor perjuangan ini, dibawa pulang ke jalur Gaza. Disambut dengan sangat meriah oleh rakyat Gaza. Kembali ia mengajarkan Islam, mengajarkan iman, semangat perjuangan. Lumpuh, kursi roda, disiksa di penjara Israel dengan sangat bengis, pulang-pulang kagak ada matinya, kagak ada kapoknya, malah semakin bersemangat, merasakan sungguh-sungguh inilah perjuangan sebenarnya melawan orang-orang yang menzalimi agama kita. Terus beliau melaksanakan perjuangan, mendidik masyarakat semuanya, namanya semakin harum di kalangan masyarakat Gaza. Berapa tahun kemudian beliau mendirikan sebuah pergerakan baru, namanya Harokah Muqawamah Al-Islamiyah. Sekarang kita sebut dengan Hamas, ya, yang sangat kita idolakan itu. Hamas, Harokah Muqawamah Al-Islamiyah. Nah, ini semakin besar pergerakan perlawanannya, sehingga orang Israel makin marah-marah. Apa-apaan ini? Laki-laki lumpuh itu tidak tahu diri, sudah kita tahan, kita siksa, masih saya nggak kapok-kapoknya. Kepala mereka bukutuk, hidungnya, telinganya, mungkin gitu ya. Kayak kartun aja. Orang-orang Israel itu ternyata gentar lawan orang di atas kursi. Dasar bangsa pengecut. Beraninya mereka keroyok dengan negara-negara yang menyokong mereka. Sama kakek tua aja takut. Kemudian dituduhlah beliau, Syekh Ahmad Yasin, sebagai otak di belakang penculikan pejabat-pejabat dan tentara serta mata-mata Israel. Ditangkap beliau, kembali masukkan dalam penjara. Waduh, siksaannya, ancamannya makin berat, ya kan? Karena beliau dituduh musuh nomor 1 di kalangan orang-orang Israel penjajah itu. Nah, teman-teman semuanya, apakah surut semangatnya? Tidak. Begitulah ketika iman sudah menyala, mendapatkan perlawanan dan kebengisan musuh, ia terima dengan tabah hati, tetap berjuang menghafalkan Quran, mengajar sama para tawanan di tahanan itu, dan tetap menjadi pemimpin di hati orang-orang yang ditinggalkan di Gaza dan khususnya pergerakan Hamas, Harokah Muqawamah Islamiyah. Nah, teman-teman semuanya, atas izin Allah, ini orang-orang Israel ya, militernya pada rapat dengan intelijen mereka. Rapat apa? Mau membunuh kepala biro politik Hamas, organisasi pergerakannya Syekh Ahmad Yasin tadi, bernama Khalid Mishaal. Di Yordan, ketika sedang keluar di sebuah tempat, kemudian tiba-tiba ada beberapa orang Yahudi, orang-orang Israel lari. Ini sebenarnya tentara mereka ini ya, atau mereka intelijen. Mereka berlari kemudian menangkap Khalid Mishaal, menyuntikkan sebuah suntikan ke belakang telinganya, di tengkuknya. Kemudian pingsanlah beliau, ternyata menyuntikkan obat bius atau mungkin obat beracun, sehingga kemudian terjatuh. Untung diselamatkan oleh polisi dan masyarakat di Yordan. Salah seorang pengawalnya bertarung 1 lawan 3, berkelahi, kemudian saling pukul, dan kemudian ditangkaplah penjahat-penjahat yang menyerang Israel tadi. Nah, kemudian hebohlah, malu luar biasa orang-orang Israel. Kenapa? Pasukan terbaik mereka, intel terhebat mereka dapat dikalahkan oleh pengawal Khalid Mishaal. Ditahan mereka, kemudian jadi bahan untuk pertukaran tawanan kembali. Karena malu luar biasa, masa tentara terbaik mereka dapat ditangkap kan, malu-maluin. Nah, kemudian terjadilah peristiwa tukar-menukar kembali. Tukar-menukar kembali apa? Assalamualaikum. Tukar-menukar bantuan tawanan perang. Masya Allah. Di antaranya adalah sekian ribu tawanan Palestina dibebaskan. Yang kedua, di antaranya Syekh Ahmad Yasin juga dibebaskan.
Alhamdulillah, begitu selesai pembebasan itu, berjumpa dengan Ketua PLO Yasir Arafat, Raja Yordan, Raja Hussein, dan Raja-Raja Arab mendukung perjuangan Syekh Ahmad Yasin. Dan alhamdulillah kemudian pulang kembali ke Gaza, disambut oleh ratusan ribu orang yang mengelulukan beliau karena pahlawan dan inspirator mereka, guru mereka, ulama mereka telah hadir kembali di antara mereka di kota Gaza City. Ya, berkumpul bersama-sama dan melanjutkan perjuangan. Tetapi ya teman-teman semuanya, pada tanggal 22 Maret tahun 2004, di suatu peristiwa yang sangat menegangkan, malam tanggal 21 Maret 2004, kota Gaza disibukkan dengan desingan, dengan lalu lalangnya helikopter, pesawat yang menteror masyarakat Gaza. Pesawatnya datang, menjatuhkan bom, boom, banyak yang berguguran. Kemudian mungkin bangunan roboh dan sebagainya. Itu yang kita lihat pada video-video dokumentasi yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, malam itu keluarga mengatakan Syekh Ahmad Yasin yang di rumah, ya, rumahnya hanya berapit-apit tanah, lantainya sangat kasar, bangunannya hanya ada 3 kamar, dapurnya juga sangat-sangat sederhana. Beliau nggak memikirkan bagaimana merenovasi rumah. Padahal kalau mau, beliau mau bisa bangun rumah dengan baik. Bahkan tentara Israel melalui mata-matanya pernah menawarkan villa indah di perumahan yang bagus, mewah, dan rumahnya kemudian full ber-AC. Tapi beliau rela tinggal di rumah yang sederhana. Kalau hujan kedinginan, kalau panas kepanasan, karena ia pikirkan rumah di akhirat, bukan rumah di dunia. Anak-anaknya pun sederhana, tidak tampak ada kemewahan dalam diri mereka, karena dia nggak punya. Semua harta bendanya dicurahkan untuk memerdekakan Palestina, Al-Aqsa, dan menjaga wajah kita dari rasa malu apabila Al-Aqsa jatuh ke tangan orang-orang Israel. Beliau mewakili kita semuanya dalam menjaga Masjid Al-Aqsa. Nah, malam itu diingatkan keluarganya, sudah nggak usah ke masjid aja lah. Ini sangat berbahaya tempatnya. Beliau mengatakan tidak, malam ini saya akan ke masjid. Suaranya serak kalau bicara, beliau bicara mungkin begini, malam ini aku akan tetap ke masjid. Ayo kita bersama-sama. Didorong oleh ajudannya, asistennya ke masjid dan anaknya, seorang laki-lakinya. Kemudian di masjid, Isya sampai subuh beliau gunakan berzikir, berdoa, bertahan di masjid karena suasana mencekam, ya kan? Nah, ada semuanya. Pagi hari, sehabis sholat jamaah subuh, ingat, Syekh Ahmad Yasin sejak kecil sholatnya di masjid. Apalagi setelah beliau sakit, dalam kondisi leher sampai ujung kakinya lumpuh, beliau sholat berjamaah di masjid. Sedang kita ini, badannya sehat, kuat, tidak ada bahaya. Sholatnya kadang-kadang malas, sering masbuk kalau ke masjid pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertanda iman kita tidak kuat, iman kita tidak menyala, ada masalah iman kita. Maka kita kuatkan iman dengan ngaji terus-menerus, ya, dicas dengan Al-Quran, dengan tausiah tentang keimanan oleh para ustadz kita, sehingga kita bisa lebih hebat lagi. Nah, Syekh Ahmad Yasin lumpuh, hanya kepala yang hidup, yang bisa digerakkan, leher sampai kaki lumpuh. Didorong oleh anaknya pulang dari masjid waktu subuh. Ada 3 helikopter untuk membunuh, untuk menaklukkan seorang yang lumpuh dan tua ini. Israel laknatullah mengirimkan 3 helikopter. 3 helikopter ini berkeliling di kampungnya sekitar masjid, kemudian mereka meledakkan rudal, ditembakkan atau roket ditembakkan ke arah rombongan dan anak dari masjid tadi pulang ke rumah yang sederhana. Dan roket itu meledak dan kemudian terpentalah dari kursi roda Syekh Ahmad Yasin dan beliau menemui syahidnya, insyaallah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin yash'urun. Beliau jasadnya terbujur, kemudian terluka berat, kemudian banyak darah mengalir. Jangan kita lihat jasadnya, tapi hakikatnya beliau hidup,
mendapatkan rezeki dari Allah, karena syahid yang dia tunggu-tunggu disambut oleh para malaikat, ruhnya berada di sebuah tembolok burung hijau surga, dan beliau mendapatkan kesenangan di sana. Seorang di antara pengawalnya syahid pula, anaknya terluka, terpental. Kemudian peristiwa itu terjadi pada tanggal 22 Maret tahun 2004. Tetapi wafatnya sang ulama, wafatnya sang guru, inspirator ini tidak membuat Hamas dan pejuang-pejuang di Gaza menjadi rendah moral perjuangannya. Semakin tinggi, membuktikan mereka bahwa guru-guru kita benar-benar berjuang menyerahkan jiwa raganya, mendapatkan yang mulia, dan mereka bersemangat untuk membebaskan Al-Aqsa sampai Allah menentukan waktu kemenangannya nanti. Iman yang kuat, kunci perjuangan yang sangat dahsyat. Mari kita ambil manfaat dari perjuangan, kesungguhan, dan kemuliaan jihad seorang ulama bernama Syekh Ahmad Yasin. Browsing ya film-filmnya, baca ya tentang tulisan-tulisan tentang beliau, dan yang paling penting teladani salah seorang umat Muhammad ini membuktikan sebagai pengikut Nabi, menjalankan sunnah, menjaga Baitul Maqdis dengan setia hingga akhir hayatnya, menggerakkan orang lain untuk membebaskannya. Salah kurang dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.